Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam. Jadi kali ini kita akan belajar apa itu fungsi. Sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan apa itu fungsi. Jadi fungsi itu sebuah blok yang dikhususkan untuk menaruh sebuah perintah-perintah agar tampilannya lebih sederhana. Jadi ibaratkan kita ingin ngeram sebuah program, nanti tampilan yang di-run itu akan lebih sederhana. Seperti contoh di sini. Kalau cara yang biasa kan kita menaruh ini di sini, ini di sini. Nah, ini kan lebih panjang karena harus satu-satu. Dari tampilannya lebih panjang. Misalkan kita kasih nama hello Atta, dan ini selamat datang, kan tampilannya lebih panjang, hello Atta selamat datang. Nah, jadi di fungsi itu berguna untuk menyingkat yang ada di sini. Kita contoh membuat yang pertama itu kita akan selamat datang. Membuat yang paling dasar itu di bagian prosedur selamat datang. Kita taruh di sini. Nah, ini prosedur selamat datang. Kita coba taruh. Ini akan ada blok baru dan blok baru ditaruh di sini. Nah, ini sebuah fungsi itu yang ini. Dan ini isi dari fungsi prosedur selamat datang. Kita coba tetap sama. Nah, jadi fungsinya untuk mempersingkat yang ada di sini. Oke, di dalam fungsi itu juga ada parameter yang akan digunakan. Parameter itu seperti yang ada di dalam fungsi itu. Kita klik kanan, diedit. Nah, ini ada add input, number or text. Kita coba input. Inputnya adalah nama user. Jadi kita akan mengucapkan nama dari si user. Kita alih-alih cuman satu, taruh dua. Jadi sini hello. Dan ini bisa di drag untuk menampilkan blok baru. Nah, ini tampilannya akan sesuai yang dituliskan di sini. Misal kita ingin menulis Rajendra, tampilannya di sini akan hello Rajendra selamat datang. Nah, seperti itu parameter yang ada di dalam sebuah fungsi. Untuk yang kedua, kita akan mencoba ada dua parameter, dan ini akan menanyai umur kita. Di bawah sini join umur kamu. Nah, lanjut di bagian blok lagi, kita edit bloknya, tambah add input umur user. Nah, ini nanti ada nama user, umur user. Kita masukkan umurnya 15. Kita cek, halo Rajendra, umur kamu 15 tahun. Umur kamu 15. Kalau mau ditambahin tahun ya kita tambahkan join lagi. Rajendra, umur kamu 15 tahun. Jadi yang kita inputkan di bagian sini, itu harus urut. Kalau ini nama dulu berarti kita input nama, umur dulu kita input umur. Kalau misal kita input kebalikan nanti hasilnya akan berbeda. Jadi yang disebutkan nama dulu baru umur dulu baru nama. Misal halo 15, umur kamu Rajendra tahun. Nah, itu kan salah. Jadi kita harus input sesuai yang ada di parameternya.
Oke. Halo Rajendra, umur kamu 15 tahun. Nah, halo Rajendra, umur kamu 15 tahun. Oke, berikutnya akan penjelasan tentang sebuah fungsi di dalam fungsi atau return value dari fungsi. Oke, langsung saja di sini membuat sebuah return value dari fungsi. Pertama kita coba membuat fungsi baru. Ini kan ada dua prosedur selamat datang. Kita akan coba untuk membuat dua, jadi bisa langsung diinputkan. Ini nama user. Langsung dibuat dulu. Ini nama user. Kita tanya siapa namamu. Langsung kita inputkan di bawah menggunakan variabel nama. Variabel sini masukkan nama dan isi variabel akan disimpan jawaban. Lalu di sini kita coba masukkan fungsi ini ke dalam fungsi define. Jadi join hello nama yang sudah dijawab tadi. Jadi hello nama variabel dimasukkan ke sini. Terus selanjutnya umur. Kita coba buat umur. Ini akan membuat return value dari fungsi itu terbaca di usia, di kolom usia, sama seperti tadi. Langsung duplicate. Berapa umurmu? Nah, ini udah. Lalu usianya ditaruh. Jadi saya ingin menjawab semua pertanyaan baru ditampilkan. Jadi ini nanti ditanya nama, terus usia, baru ditampilkan halo nama dan umur kamu itu ada di variabel usia. Usia berarti sini dikasih usia. Ini kita edit, hilangkan bagian itunya. Nah, coba kita run. Siapa nama kamu? Ganti Bima. Berapa umurmu? 25 tahun. Halo Bima, umur kamu 25 tahun. Nah, itu dari nilai return value-nya akan dikembalikan dan ditampilkan kembali. Nah, itu adalah bagian dari return value yang kita pelajari hari ini. Berikutnya adalah scope variable. Tapi sebelum masuk ke scope variable, lebih baik kita belajar di Python. Oke, di bagian Python kita coba langsung saja. Untuk menampilkan fungsi kita tulis def dan def, lalu kita masukkan seperti tadi welcome user, kurung tutup. Di sini welcome titik user, jangan lupa titik 2. Masukkan, kita misalkan ingin seperti tadi dulu yang bagian awal, print hello Atta. Nah, untuk menampilkannya kita keluar dari fungsi,
lalu kita tulis welcome sesuai nama yang di inputkan, user. Welcome user kurung kita run. Nah, ini akan keluar tampilan Hello Atta. Kita coba lagi, langsung bermain di bagian parameter. Kita plus. Ini kita masukkan nama user. Nah, kita masukkan di sini. Atanya kita hapus, spasi, masukkan Bima. Nah, ini parameter untuk di Python seperti ini, jadi akan tanda kurung. Nah, baru bisa kita run Hello Bima. Ini bagian parameternya. Kita coba langsung 2 seperti tadi. Print usia kamu. Nah, kita tambahin usia user. Usia user. Nah, ini Bima, koma 25. Tambahin lagi bagian sini tahun. Halo Bima, usia kamu 25 tahun. Nah, ini halo Bima, usia kamu 25 tahun. Sekarang kita coba return value di bagian sini, bagian Python. Untuk pertamanya kita hapus ini dulu. Welcome usernya kita pakai nanti di sini. Oh, bentar. Langsung ke bagian bawah, kita def nama user. Ini kita input float input char. Masukkan nama Anda. Nanti jadi sini kita print nama user. Nah, ini program yang sudah benar. Dari def cari nama itu fungsi yang pertama, lalu cari umur user fungsi kedua. Kedua fungsi ini akan dimaksudkan ke fungsi ketiga, yaitu welcome user. Print plus hello nama user, print umur kamu plus string umur user plus 15 tahun. Ini cari umur user itu sama dengan nama user, jadi akan dideklarasikan seperti itu. Nah, cari nama user sama dengan umur user, jadi yang akan keluar adalah welcome user. Ini print hello nama user yang udah diinputkan dicari nama user ke, dan umur user yang udah dideklarasikan dicari umur user. Pertama masukkan nama Anda, lalu Dava, usia Anda 27 tahun. Halo Dava, umur kamu 27 tahun. Perlu diperhatikan menaruh spasi pada setiap ini agar tampak lebih rapi. Oke. Nah, halo Dava, umur kamu 27 tahun. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang scope
variabel. Apa itu scope variabel? Jadi scope variabel itu sebuah fungsi yang jika diletakkan di sebuah variabel berbeda itu maka lainnya berbeda. Contohnya di sini tuh ada si mana ini, cari nama user. Cari nama user ini tuh merupakan bagian dari fungsi itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita mau menginputkan di bawah sini cari nama user, itu gak bakal keluar atau ini akan kebingungan. Kita contoh print cari nama user. Nah, error sini. Ini karena di file kesini tuh memang tidak ada variabel itu. Nah, jadi variabel cari nama user memang dikhususkan di variabel itu. Kalau kita menambahkan variabel global seperti ini, baru bisa keluar di bagian semuanya. Kita masukkan nama user di bagian sini, akan keluar. Nah, lu tahu kamu 15. Terusnya keluar di sini bagian bawah sini. Tapi karena ini fungsinya dibalikan, ini akan skip. Dan itu saja untuk bagian scope variabel. Berikutnya setelah scope variabel adalah fungsi chart di bagian diagram flowchart. Oke, langkah berikutnya adalah kita akan belajar activity 7. Activity 7 ini adalah membuat sebuah kalkulator sederhana menggunakan fungsi. Fungsi yang di sini pertama itu ada print instruction, yang kedua ada fungsi penjumlahan, fungsi pengurangan, fungsi perkalian, dan yang terakhir fungsi pembagian. Seperti biasa, ini kita masukkan fungsi print instruction. Nah, langsung welcome to the calculator. Tambahkan 2 angka dan pilih tipe operasi yang diinginkan. Oke, jadi setelah fungsi print instruction jalan, langsung disambut di memberikan angka pertama. Contohnya 5. Jadi di activity ini saya akan memberikan beberapa cabang. Yang pertama itu cabang dari penjumlahan, kedua pengurangan, ketiga perkalian, dan terakhir pembagian. Nah, untuk di pembagian akan ada 2 cabang. Pembaginya itu sama dengan 0 dan pembaginya tidak sama dengan 0. Karena dalam matematika pembagi sama dengan 0 akan menghasilkan tidak terdefinisi. Yang pertama, angka pertama saya ingin masukkan 6. Lanjut, jadi angka pertama akan di-set. Jawaban angka pertama akan di-set ke variabel angka pertama. Kemudian yang kedua, angka kedua ini 8. Angka kedua di-set ke variabel angka kedua. Nah, pada bagian ini kita akan menentukan tipe operasi yang akan dipilih. Karena tadi ingin penjumlahan, jadi 1 melambangkan penjumlahan, 2 melambangkan pengurangan, 3 melambangkan perkalian, dan yang keempat melambangkan pembagian. Bisa 14. Nah, kita memilih 14 karena kita memilih 1.
Jadi operasinya akan masuk di bagian sini. If operation sama dengan 1, add numbers, angka 1 dan angka 2. Nah, masuk ke bagian yang fungsi penjumlahan. Di fungsi ini kita akan ngeset angka 1 dan angka kedua. Angka 1 didapat dari sini, angka kedua didapat dari angka kedua di variabel scope. Yang ini variabel global, yang ini variabel yang ada di fungsi. Berikutnya pada bagian pengurangan. 90 ke pertama, Oke. Angka kedua 76. Pengurangan dilambangkan dengan 2. Hasilnya 14. Nah, kita memilih operasi kedua pengurangan, hasilnya 14. 90 dikurangi 70. Nah, jika operation sama dengan 2 yang di sini, maka akan masuk kepada fungsi pengurangan. Angka pertama dikurangi angka kedua yang didapatkan dari variabel global yang ada di program utama. Kedua, yang ketiga, kita coba perkalian 5 dan 90. Hasilnya 490. 5 dikali 98, dan kita memilih operasi ketiga yang dilambangkan sebagai perkalian akan menghasilkan 490. Yang ketiga, 1 dikali 2, hasilnya diset ke variabel hasil result. Langsung ke bawah. Berikutnya kalkulator. Yang pertama dibagi sama dengan 0. 56 bagi 0. Nah, division pembagian dengan angka 0 tidak mungkin terjadi, tidak dapat berjalan. Langsung ke 56 bagi 9. Nah, ini untuk yang kedua. Yang keempat, yang terakhir, masuk ke dalam fungsi pembagian. Jika operasi sama dengan 4, maka hasilnya ini. 1, 2. Angka pertama dari variabel global, angka kedua dari variabel global. Lalu kita memasukkan angka pertama dalam variabel fungsi dan angka kedua dalam variabel fungsi di set ke bagian hasil result, variabel result. Nah, terus gimana kalau saat kita memasukkan tipe operasi itu tidak ada? Misalkan 5, saya ingin penjumlahan dan 1. Di sini saya malah memasukkan penjumlahan. Nah, tentu saja nggak bisa. Nah, operation number is not correct. Karena yang di sini kita atur pada 1, 2, 3, 4. Selain itu nggak akan berjalan. Jadi walaupun secara logika itu benar, tapi di dalam sebuah programnya tidak dikenalkan sebagai variabel. Saja untuk activity ke-7, membuat kalkulator sederhana. Berikutnya adalah project nilai sekolah. Oke. Di nilai sekolah ini kita bertujuan untuk membuat sebuah daftar nilai
Lalu dari daftar nilai itu akan diambil nilai minimum, maksimum, dan rata-rata. Jadi kita menggunakan 4 fungsi. Fungsi yang pertama adalah mengambil angka yang diberikan user. Kedua adalah mencari nilai minimum dari daftar angka yang diberikan user. Tiga, mencari nilai maksimum. Yang terakhir, mencari rata-rata dari seluruh nilai yang diberikan user. Ya, pertama, tentu saja jika ada sebuah list, kita menginginkan listnya itu kosong. Jadi kita tambahkan blok delete all of grades, menghapus semua list grades, list nilai. Nah, bawahnya adalah get grades from user. Ini fungsi yang pertama, meminta kita akan ngeset variabel grades as for grades menjadi true, dan akan diulangi jika as for grades sama dengan false. Maksudnya apa? Jadi nanti kita akan meminta sebuah nilai, dan nilai itu akan disimpan di variabel nilai. Jika nilai sama dengan 1, maka hasilnya false, dan itu akan berhenti. Nah, ini yang di sini as for grade sama dengan false, nanti nilainya akan berhenti. Dan jika variabel lebih dari min 1 dan kurang dari 11, itu akan ditambah dalam nilai. Dan kalau enggak dari rentang 0 sampai 10, maka kita meminta user untuk menginputkan nilai 0 sampai 10, dan min 1 itu untuk berhenti. Langsung saja dicoba. 5, 6, 2, 3, 8, 9. Di sini saya menginginkan 10 list nilai. 6, 10. Nah, sini sudah ada 10 daftar nilai yang dalam list. Untuk menggantikan, kita bisa menambahkan min 1. Gantikan dengan min 1. Nah, yang pertama, length of grades, jumlah dari list nilai sama dengan 0. Kita nggak akan memasukkan, kamu belum memberikan nilai, jadi akan menghentikan semua. Kalau yang pertama, setelah kita memasukkan nilai, maka kamu memberikan jumlah nilai dalam daftar sebanyak grades. Nah, ini berarti kamu memberikan, misalkan ambil contoh di sini ada 10 grades, kamu memberikan 10 nilai. Menunggu 2 detik. Lalu di sini ada fungsi dari nilai minimum, maksimum, dan rata-rata. Pertama di nilai minimum. Di nilai minimum ini kita akan mengeset item pertama ke variabel nilai minimum, dan indeks diset ke 1. Akan diulang terus sampai semuanya habis. Semua nilai yang ada dalam daftar habis. Jika item indeks dari grades kurang dari minimum, maka set ke minimum. Jadi setelah ini mengecek setiap angka dalam grades. Kalau nilainya itu lebih kecil dari nilai minimum yang pertama dicek, maka akan diset ke bagian minimum. Nah, bagian minimum sini. Sama seperti maksimum. Maksimum ini kebalikannya. Ini adalah nilai paling besar. Seperti di bagian minimum,
set ke variabel maksimum, set indeks ke 1, diulangi terus sampai nilai yang diberikan habis. Lalu jika nilai lebih besar dari maksimum terakhir yang dicek, maka nilai tersebut akan ditaruh dan diset ke bagian variabel maksimum yang keluar di sini. Lalu change index by 1. Change index by 1 itu maksudnya nambah 1. Karena tadi yang dicek pertama itu indeks 1. Kalau udah selesai, lanjut ke indeks 2. Nah, indeks 2 udah selesai, lanjut ke indeks 3. Change index by 1. Itu untuk bagian nilai maksimum, nilai paling tinggi. Terakhir ada bagian di dalam sebuah rata-rata nilai. Nah, pertama set sum penjumlahan ke 0, set indeks pertama ke 1. Ulangi sampai habis. Jadi kita menambahkan item index, change sum, lalu change index 1. Nah, kalau udah semua, udah ditambah semua, lalu kita set average dari sum dibagi length, jumlah data dalam daftar nilai, list nilai. Sum dibagi jumlah list dalam nilai. Nah, sudah. Lalu nanti yang terakhir akan keluar minimum didapatkan dari fungsi minimum, maksimum didapatkan dari fungsi maksimum, dan average didapatkan dari fungsi average. Oke, ini sudah minimumnya 2 dari list yang tadi, maksimum 10, dan average-nya 5,3. Ini untuk tampilan Scratch. Pada tampilan Python seperti ini yang sudah dijelaskan, fungsi dalam Python didefinisikan sebagai def. Kita masukkan saja 5. Masukkan 10 angka. Kurang 2. Min 1 untuk menggantikan. Nih, kalau dalam Python, bedanya kita menampilkan listnya, lalu disebutkan length dari list, yang terakhir sesuai yang tadi. Nah, ini. Pertama, fungsi untuk meminta nilai dari user, fungsi mencari minimum dari list, fungsi mencari nilai tertinggi dari list, dan yang terakhir fungsi untuk mencari rata-rata dari list. Ini sudah. Nah, ini untuk proses yang terjadi. Yang terakhir, min akan ditambahkan, maksimum juga keluar dari fungsi di atas, average juga dari atas. Untuk menampilkan sebuah list, di sini kita bisa menggunakan print grades, karena grades adalah fungsi, jadi langsung nge-print dari grades. Oke. Oke, saja. Jika kita langsung memasukkan min 1, maka hasilnya akan keluar kamu belum memberikan nilai. Nah, you're not given any grades. Oke, itu sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.